Benar nggak sih Ustadz di Taurat sama Injil itu emang nggak ada tulisan Muhammad atau Ahmad gitu? Atau memang لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa lagi-lagi selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara-saudara iman, seiman. Nikmat salah satunya adalah masih kita diberi kesempatan untuk melakukan kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibnu fillah azakumullah wa yakum, kita masih bertemu di channel kesayangan kita, channel Millennium Mengaji, juga bekerja sama dengan channel KHO yaitu Kajian Hadis Online Official. Masih membahas surat Al-Baqarah, sekarang masuk ke ayat 41. Diklaim sekali lagi bahwa segmen market kami yakni generasi milenial, generasi Gen Z, mudah-mudahan disuka dan kita bahas dengan semudah mungkin. Semoga Allah memudahkan. Jangan sampai kita jelek di mata manusia, masih jelek juga di mata Allah. Nauzubillah, na'udzubillah. Alhamdulillah, ana masih ditemani oleh narasumber kita, insyaallah yakni Ustadz Ali Hafizullah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab berkesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwan Fillah selaku penuntut ilmu. Wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Ustadz Ali Al-Mukarram Tafadhol Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina taqullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membuka kitab Al-Qur'annya surat Al-Baqarah sudah sampai ke 41 sekarang ya. 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
telah diturunkan musaddiqan lima aku musaddiqan membenarkan lima ya bagi apa saja ma'akum bersama kalian ya yang bersama kalian ya wala takunu dan janganlah kalian semua menjadi awal yang pertama awal ya, yang pertama kafir yang pertama kafir atau bukan bihi dengannya dengan yang diturunkan yang diajarkan sebelumnya. pada tadi wala tastaru dan janganlah menukar mengganti menjual juga boleh membeli juga boleh biaya ini dengan ayat-ayat Quran kali dalam mana kali asal mana ada kali itu ada sedikit saja harga yang murah murah sedikit kan harga yang murah wa iya yang hanya wa iya yang takut dan hanya pula saja takut yang dapat kalian semua bertakwa. Ayat ini juga dengan berpaut artinya dan soal berarti masih menyambung dengan kalimat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ayat 40 bercerita tentang janji-janji Allah kepada orang-orang ahli kitab, ya, begitu pula janji mereka kepada Allah. Apabila mereka orang ahli kitab yang memenuhi janjinya, maka Allah pun akan memenuhi janji mereka. Itu yang sebelumnya. Ya, dan ayat ini salah satu janjinya, janji Allah adalah ini, memerintahkan kepada orang-orang ahli kitab ya Bani Israel agar beriman. Pada siapa? Ya sekarang. Ya, jangan kita bahas salah satu janji. Apabila seperti janjinya, ditepati janjinya, maka Allah akan tepati janji. Ya, baik. Aku juga ada syaitan rajim min hasbihi wa nasrina. Wa aminu bima anzal. Dan bagaimana kalian semua tidak dimenangkan di sini karena amin bukan aman. Ya ini tidak boleh bahasa Arab. Beda kata dengan kamu beda arti. Amanu mereka telah beriman. Aminu berimanlah. Kalau amanu bil mati, aminu bil amal. Ya siapa yang tidak di sini? Lalu kita. Ya, Bani Israel yang di ayat sebelumnya diberikan oleh Allah berimanlah kalian semua. Ini salah satu janjinya Allah. Kalau kalian pasti akan tepat janji. Dan berimanlah kalian semua. Berarti kata-kata perintah. Berimanlah. Maka ada kaidah lebih sedikit di sini. Ya, al-akru bi syai'in. Ya, perintah dari segala sesuatu an-nahyu bi-jiddihi adalah larangan bagi lawannya. Larangan bagi lawannya. Perintah beriman dan perang otomatis dilarang kafir. Ya, lawannya kan kafir. Al-akru bi syai'in ya an-nahyu bi-jiddihi. Perintah bagi sesuatu adalah larangan bagi lawan. Itu cara beriman tapi dilarang. Aminu kata-kata perintah. Al-aslu bil amri bil wujud. Asal kita punya wujud. Ilah masalah tidak adalah alat lagi kecuali jika ada yang menyelesaikannya. Ini kata-kata perintah. Padahal kata-kata perintah beriman itu wajib. Ya wajib. Bukan hanya kenapa kita beriman karena wajah yang Allah yang menciptakan kita yang memberikan rezeki kepada kita. Wa amin beriman kalian semua pada apa kata Allah nih bima
kader. Gak boleh pilih-pilih. Ini bagusnya ayat ini nih. Kita kerjain, kita beri, kita imani. Kita baru tugas kita nih. Bisa pakai, nggak boleh begitu. Ingkar ya pada saat ayat Quran sama dengan mengingkari seluruhnya. Gak boleh, harus beriman 100%. Gak boleh 96, gak boleh. Karena nyembah apa saja yang ambil tetap dalam Quran. Ya, lalu kenapa nih Allah memerintahkan ya Bani Israel untuk beriman kepada Quran? Disebutkan artinya oleh penjelasan alasannya. Ya karena Al-Quran pusat sifat membenarkan ya imam yang ada pada kalian bersama kalian itu Taurat, Zabur, Injil. Kalau membenarkan Al-Quran membenarkan Injil, berarti Injil benar nggak? Seharusnya benar. Benar. Al-Quran membenarkan Taurat. Taurat benar ya? Benar. Benar. Ya kan? Karena membenarkan yang benar. Terus gini, kalau menyalahkan, beda. Menyalahkan yang ada pada antum. Ya. Berarti bisa kemungkinan saya yang benar, antum yang salah, atau antum yang benar, saya yang salah. Kan itu. Kalau menyalahkan, salah satu yang salah pasti. Pasti, ya. Ya. Kalau membenarkan, maka coba cek jangan yang dikejar apa contoh nih. Saya punya kode katakan. Ya, punya kode atau gini lah seorang kurir katakan saya. Kurir kan diutuskan. Ya mengatakan akte kirim barang ke aneh melalui kurir JNE katakan. Pasti ada speknya ya. Barang yang dikirim apa, penerimanya siapa, alamatnya di mana, ciri-cirinya apa. Ya, saya sebagai penerima memproses benar nggak yang dikirim itu sesuai dengan data yang akan kirim kepada saya. Ya, kalau nggak benar berarti salah nih, salah alamatnya itu salah kirimannya. Ya, kenapa yang membenarkan? Oh ya betul Pak, ya betul. Ya saya betul. Oh ya betul dan oh ya betul. Membenarkan yang ada pada ini. Nah, apa saja yang ada dalam Taurat, Zabur, Injil? Apa saja? Salah satunya adalah dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab mereka ada, pada saat Nabi turun, diutus sebagai Nabi, berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, karena Nabi itu sebab Bani Israel kan? Ya, aku adalah seorang Nabi. Atau Nabi Isa. Aku adalah seorang Nabi. Ya, yang membenarkan yang ada pada kamu, pada kalian, yaitu Taurat, Zabur, Nabi Isa. Dan aku juga sebagai pembawa kabar berita gembira, membawa kabar berita gembira. Yaitu Pak, akan datang nanti seorang Rasul setelahku, kata Nabi Isa. Berarti ada nggak Injil mereka? Ada nggak di Taurat juga? Ada. Yang pertama Ahmad. Ya, berarti membenarkan. Artinya, usul di kalimah membenarkan yang benar. Berarti semua kesucian datangnya dari Allah, isinya sama. Ya. Ya, isinya sama. Gak mungkin beda, karena kan membenarkan yang benar. Ya, kalau berbeda, berarti ada yang berubah. Ya. Ya, mereka berubah, ya gak bisa berubah. Makanya Allah celakalah. Ya, bagi mereka yang telah berubah, kita puji mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Berarti ada yang berubah. Karena udah sesuai budaya apa, urusan apa isinya. Ya, berarti ada yang berubah. Ya, nah Nabi gak berani
Iya, iya, iya. Bahkan pada ayat turun diceritakan kepada sahabatnya yang para penulis Quran, ada di tempat rumah, ada di batu, gitu kan? Apa kata Nabi dalam hadis yang riwayat oleh An Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sesungguhnya Rasulullah SAW kalau telah bersabda, apa sabdanya? La taktubu anni goyun wa la taktubu, jangan kalian tulis anni, dan itu kata Nabi, ya, waman kataba anni bermanfaat, jangan menulis dari itu kecuali Quran, selain Quran tidak boleh. Awalnya bercampur, ya. Waman kita akan ikoyul Quran, yang apabila ada yang menulis ya dari selain daripada Quran, maka hapuslah. Nabi sudah berani, tapi orang-orang Yahudi terlancang berani, tangan mereka berbuat isi kitab mereka. Makanya kita tahu sekarang dari sudah ada, kita banyak lupa, kita isinya buatan tangan manusia, tangan mereka sendiri. Jelas sampai sini? Lalu apalagi isinya? Dalam surat Al-A'raf ya, ayat 47 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una rasul" adalah mereka yang mengikuti Rasul. Ya an-nabiyyu ummi, orang nabi yang ummi. Dijelaskan ciri-cirinya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang ummi, buta huruf. Ya, nabi yang ummi, buta huruf. Maka alladzi yati'unahu maktuban indahu, yang kalian bisa dapatkan, jadi Nabi Muhammad maktuban tertulis indahum di sisi mereka di Taurat wal Injil. Dia tidak bisa tertulis Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis. Nabi Muhammad tidak baca tulis. Ini bukan kekurangan, itu kelebihan. Justru keistimewaan. Satu keistimewaan. Justru karena Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis Quran, buta huruf, maka bagaimana dia bisa membuat Quran? Bagaimana bisa menulis Quran yang begitu indah? Ya, kalau misalnya bisa baca, maka biasanya dia menulis bacaan berdasarkan bahan bacaannya. Seorang penulis yang menulis, dia mendapatkan ide-ide dari berdasarkan bacaan sebelumnya yang dibaca. Ya, karena dia bisa baca dan tapi tidak bisa baca, berarti Quran yang dibawanya bukan dari Nabi, bukan buatan Nabi. Karena dia bisa buat Quran dan bacanya nggak dosa. Tapi itu yang pertama, yang kedua, itu kelebihannya apa? Nabi Muhammad hafalannya kuat. ya. Ya, orang yang bisa menulis bahasa Allah, maka itu namanya hafalannya kurang. Apa ada yang ada kurang. Dan ini. Ini kelebihan tersebut saudara. Ya, jadi banyak yang diubah oleh mereka. Sikap dibalik dibuat sama anak-anak. Bapaknya beda. Ya, lalu musaddiqal imamah. Yang kedua, wala takunu awwala kafir. Dan janganlah kalian semua wahai Bani Israel yang pertama kali kafir. Logikanya gimana? Ya kan? Ada kan begini Bapak sekalian. Ya Faraun dapat kabar dikatakan. Ya karena Faraun kerja di suatu perusahaan yang mengambil. Ya. Perusahaan bilangnya, bosnya bilang kepada Faraun, saya lagi lowongan. Ya, kurang lebih 10 orang. Pak Romi orang yang sama kali tahu lowongan ini.
kapan dibukanya, di mana ibadah rezekinya, syarat-syaratnya apa saja. Saya mau tanya kira-kira kalau dia akan beribadah kepada siapa? Orang yang paling dekat. Saudara dulu, Harusnya. teman-temannya Dan dekat itu dulu. orang yang nggak dikenal kan? Iya, iya. Iya kan? Kalau misalnya, ya sebagai lagi nih, ya ada apa katakan di satu masjid katakan ya, ada apa namanya barang sampai sholat jamaah subuh di masjid, ya cuma tidak di umum. Ya, pulangnya apabila sudah selesai masjid 10 kali, 10 hari saja, 10 hari saja kalau subuh jamaah di masjid sampai yang lulus sudah sini, maka pulang bawa apa? Tapi ini dan bukan dan orang tahu itu. Kira-kira orang dia bisa masuk lagi orang itu kan? Nggak bilang-bilang, saya aja. Paham? Iya, iya, iya. Dan orang-orang Bani Israel, orang yang pertama kali kenal, tahu diberitahu tentang Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya bagaimana, lahirnya di mana. Harusnya kan dia yang pertama kali beriman. Iya. Iya kan? Karena suatu kebaikan, kita yang sekolah berubah, gak sejaman, gak pernah ketemu dengan beliau. Kita beriman yang luar biasa. Iya. Dia orang yang Bani Israel dapat kabar pertama kali. Tidak diminta kepada kaum yang lain. Tapi justru mereka yang pertama kali kafir, menjadi contoh bahkan. Logikanya di mana? Kata Allah, janganlah kalian semua menjadi orang yang pertama kali kafir dengannya. Artinya yang pertama kali beriman dong. Jelas ya? Iya. Ya wala ta'unu awala ta'kiribik wala tastarun. Yang anehnya lagi, udah gak beriman, yang pertama kali beriman, malah dia kufur, yang lebih parah lagi, wala tastarun, jangan jual di ayat kita, malah dijual, malah ditukar dengan harga yang murah. Kenapa orang-orang Yahudi gak suka dengan hidayah? Gak suka dengan petunjuk. Ya, petunjuk yang mereka dapatkan, mereka ganti, mereka tukar dengan harga yang murah. Itu apa? Dunia sisinya itu adalah murah sekali kalau dibandingkan dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan Quran. Gak ada apa-apa. Tapi orang Yahudi lebih senang dunia sisinya. Gak ada gerak saya, gak apa-apa dah mereka. Gak dapat dunia, gak masalah bagi mereka. Yang penting dia dapat, gak dapat. Gak dapat saya, gak masalah. Dia dapat dunia bagi mereka. Makanya mereka menjual dengan harga yang murah, yaitu dunia dan sisi. Apalagi, mohon maaf, bukan dunia yang mereka dapatkan. Bahkan cuma sekedar jabatan presiden doang. Bahkan cuma menteri doang. Banyak yang berani menjual ayat-ayat Allah. Dan apa? Dapat menteri itu jabatan menteri sebagai lurah, sebagai kepala desa, berarti menggadaikan keimanannya namun tidak sekali. Bahkan yang kemarin lagi hanya jadi sembako, superbi. Mereka rela menggadaikan keimanan. Kalau Yahudi, kita kalau yang lebih pintar mereka mungkin. Dia dapat segala-galanya, dunia yang dibenci, dia menguasai dunia, dengan respon dia kafir, nggak masalah menurut mereka. Toh, mereka dapat dunia. Tapi yang aneh orang-orang beriman, yang ngaku muslim, menggadaikan keimanannya hanya dengan jabatan-jabatannya sifatnya sementara. Masih jadi kacung. Dia rela menggadaikan keimanan, walaupun ini ayat dulu orang Yahudi, tapi pelajaran yang kita ambil karena bentuk kalimatnya, bentuk katanya umum, lafaznya umum, ada kaidah fikih al-ibrad, pelajaran itu ya al-ibrad biumumil lafaz,
Sebab dulunya orang Yahudi, saya bentuknya umum, bisa saya umum. Ya, kalau orang Yahudi nggak beriman, sejak sama baik, yang nggak beriman. Wala takunu awal tafsiri, wala tasdaru di ayati karena kan kita wa iyaya fatakun dan takwa hanya kepada saja kalian semua takut. Ya takwa itu memelihara diri. Ya, dari apa? Dari sana, dari insya Allah. Jadi dengan cara apa memelihara dirinya? Ya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Quran, penuhi semua yang ada dalam surat imani, amal dan imani. Jika dengan amal perbuatan sehari. Silakan Pak Guru kalau mau bertanyakan pada Allah yang bertanyakan gimana? Kita lanjutkan bagaimana? Pertanyaan Ustaz. Ya, Ini alibinya mereka Ustaz, bahwa tidak ada ya. Ini alibinya mereka bahwa tidak ada nama tulisan Muhammad atau Ahmad di Taurat atau Injil. Contoh ya, kayak misalnya kalau saya pelajari itu kan Yahudi kan bahasanya Ibrani, Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Itu kan hampir serumpun tuh mereka kayak Indonesia sama Malaysia tuh Ustaz. Misalnya kalau kita Indonesia tuh jalan-jalan, kalau orang Malaysia bilangnya pusing. Terus kalau misalnya taruhlah kita nih orang Indonesia nih, kayak kita sebut Allah itu kan Allah Maha Besar. Tapi kalau saya di Kota Bandung itu sebutnya kan Gusti Nu Agung. Padahal artinya sama gitu. Nah, para Yahudi sama Nasrani itu bilang bahwa tidak ada nama Muhammad atau Ahmad di kitabnya kami, dia bilang begitu. Padahal mungkin denotasinya kata sebenarnya itu sebenarnya sama gitu, cuman mereka berdalih aja itu nggak ada kok tulisannya sama seperti kata Gusti Nu Agung sama Allah Maha Besar. Benar nggak sih Ustadz di Taurat sama Injil itu emang nggak ada tulisan Muhammad atau Ahmad gitu? Atau memang Allah sengaja tulis namanya Ahmad sama Muhammad gitu? Atau ciri-cirinya aja tadi seperti Umi dan seterusnya gitu? Iya, baik. Kalau saya pribadi, saya belum pernah melihat Taurat yang seperti apa, Zabur yang seperti apa, Injil yang seperti apa. Yang saya imani Quran sekarang ini. Yeah. Artinya kan membenarkan yang ada pada mereka. Yeah. Berarti isi harusnya isi Quran sama isi Taurat sama dong. Sama seharusnya, iya. Jangan isi sama dong. Ya, kalau beda, berarti cuma pilihannya Pak. Yeah. Mereka yang benar, yang salah kan itu ya. Iya. Atau sebaliknya, bukan yang benar, mereka yang salah. Jawab ya. Maka jangan terlalu jauh dah. Anak-anak dia ada katakan, yang nggak ada betul-betul yang dibuat. Bagaimana orang kubur gimana ada? Nah kalau Quran, bagi siapa yang bisa membuka Quran? Ketahuan. Iya. Ya, sekarang lihat saja. Kalau Quran ini bohong, tantang mereka buat satu surat. Kalau nantang, buat satu surat, atau kamu benar. Kalau mereka yang benar, buat satu surat. Yang paling pendek kan? Ya, dengan gaya bahasanya, ketinggian sastranya, ya dengan penempatan huruf-huruf, pemakaian kata-katanya, grammarnya. Silakan bawa sekutu-sekutu mereka yang berkumpul sekalian buat satu Quran. Jangan satu Quran. Satu surat. Bisa nggak? Kan itu kan? Yang kedua, kalau mereka mengatakan mereka yang asli, saya mau tanya, yang namanya Tuhan, ya, saya mau tanya, itu Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Maha Kuasa. Yang namanya Tuhan, mungkin nggak ada dua Tuhan? Nggak mungkin. Tiga Tuhan? Nggak mungkin. Aneh. Apalagi yang namanya Tuhan, mungkin nggak dia punya anak? Nggak mungkin.
Kita bilang tandanya seperti itu. Dia mengakui Uzair anak Allah, orang Yahudi. Ya, Isa anaknya Allah. Kita buktikan aja. Kenapa di sini dia tidak anak Allah argumentasi mereka? Ya kan? Nabi Isa anaknya Allah. Berarti kalau Allah punya anak, Tuhan punya anak, berarti dia punya perasaan kan? Itu jadi efek domino tuh. Jadi Tuhan punya kakek, punya nenek, nanti punya cucu lagi, aduh. Jadi kan ini kan kacau kan firman-firmannya kan. Iya. Cuman ya kasihan aja. Kalau punya anak, ini siapa Ustaz? Sangat tidak mungkin kan? Sangat tidak mungkin. Nah, bisa bilang begini, aku adalah Nabi Allah, membenarkan apa yang ada pada kalian, dan juga sebagai pembawa berita gembira. Bila ini Nabi Allah telah berikan anak Tuhan. Sebenarnya ini udah viral ya, berkali-kali kita tebarkan ya berita informasi ini. Bahkan sekarang kan mereka itu pintar-pintar sebenarnya. Bahkan waktu saya dengar itu tentang WTC itu yang penghancuran gedung WTC itu Ustadz, yang di New York itu di tahun 2000-an. Kan akhirnya para warga negara Amerika itu mempelajari, ada 2 buku yang akhirnya terjual viral gitu, terjual habis. Buku tentang Al-Qur'an sama buku tentang sejarah Nabi Muhammad itu. Mereka pelajari gitu. Yang akhirnya sekarang kalau kita cek di, teman-teman boleh cek tuh, di Amerika itu nama Mekah sama Madinah itu banyak, kota nama Mekah sama Madinah di Amerika itu banyak banget. Bahkan akhirnya banyak orang yang masuk Islam gara-gara kita dikecilin sama Allah, punya makar sendiri begitu. Yang mudah-mudahan benar ya, salah satu tanda-tanda hari kiamat banyak orang yang masuk Islam karena kepintaran mereka. Kalau kita kan yang bukan pintar ya, kita ikutin aja, kita udah pasti benar. Ngapain kita pelajarin lagi, udah pasti benar gitu. Baik Ustaz, mungkin sampai di sini dulu kajian kita kali ini. Insya Allah kita sambung lagi di lain waktu. Ya alhamdulillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita masih dalam keadaan pemilu. Nanti kita berdoa lagi untuk 2 kasus itu, kita mencari pemimpinnya adil, serta kasus di saudara kita yang di Palestina. Baik, semoga apa yang kita lakukan, baik amal kecil maupun besar, seluruhnya hingga menjelang ajal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, dan semua dosa yang kita kerjakan dari yang kecil sampai yang besar diganti oleh Allah menjadi pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Dan tak lupa kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang sakit, semoga disembuhkan penyakitnya, yang memiliki hutang dapat dilunasi hutangnya, yang belum dapat pekerjaan mendapatkan pekerjaan, yang belum menikah mendapatkan pasangan yang baik, menjadikan pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, yang belum memiliki keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang soleh-solehah, hafiz-hafizah. Dan semoga semua ibadah kaum muslimin, baik yang khusus maupun yang umum di wilayah negara muslim khususnya, kembali kepada wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Dan semoga seluruh muslim bernaung di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat segala perselisihan mereka. Dan kita doakan negara kita agar selalu aman, tentram, damai, dan mudah beribadah. Semoga kita dikurniai oleh pemimpin yang muslim, pemimpin yang adil, dan kepada Al-Quran dan Sunnah, baik dalam hukum ibadah maupun muamalah. Dan semoga negara kita menjadi contoh negara-negara yang lain. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita, baik di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, Myanmar, di Aqsa, di Gaza, dimanapun mereka berada. Semoga diikhlaskan niat mereka, diterima syuhada mereka, dimulaikan Islam di tangan kami dan tangan mereka, dan serta partisipasikan kami di dalam pahala mereka, baik harta, jiwa mereka. Semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana menyatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Wa akhirul kalam, yang benar semua datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya, mohon diberikan maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wa fikum wa barakallahu fikum ya Ustaz. Saya tutup kajiannya Ustaz. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammad